Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Nisa Nurul dalam program Beja Antara. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat pada Kamis 3 Agustus mengungkap modus pemalsuan dokumen dengan mengubah QR Code kartu keluarga pada penerimaan peserta didik baru 2023 di tingkat SMA dan kejuruan atau sederajat. Ditemukan 89 dugaan kasus terjadi di 28 sekolah yang tersebar di 15 kabupaten kota. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya pada Kamis 3 Agustus menemukan 89 dugaan kasus pemalsuan berkas pada proses penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2023 di tingkat sekolah menengah atas dan kejuruan atau sederajat. Berbeda dengan 4.791 kasus kecurangan PPDB yang sebelumnya ditemukan, modus kali ini dinilai lebih canggih dengan cara memalsukan QR Code kartu keluarga yang diarahkan ke situs Dinas Dukcapil palsu untuk mengelabui verifikator. 89 kasus ini ditemukan di 28 SMA dan kejuruan yang tersebar di 15 kabupaten kota. Apakah ini modus baru atau tidak? Yang jelas, pada saat kita buka linknya, itu langsung masuk ke link sekolah-olah di Dukcapil. Nah, itu yang kelihatannya ini akhirnya karena verifikasinya benar, masukkan, gitu ya. Verifikasi benar, dimasukkan. Gitu. 89 siswa tersebut masih diberi kesempatan untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah tempat mereka mendaftar selama 1 tahun ke depan. Jika terbukti berbuat curang dalam proses PPDB, siswa terkait akan dikeluarkan. Disdik Jabar dan aparat penegak hukum setempat hingga saat ini masih terus melakukan investigasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. KPU Kota Bogor mengingatkan peran jurnalis atau insan pers untuk mengawal pemilu 2024 agar berjalan demokratis dan sukses pada Kamis 3 Agustus. Menurut Ketua KPU Bogor Samsudin, penyebaran informasi melalui media sangat membantu KPU dalam menginformasikan tahapan-tahapan pemilu. Penyebaran informasi pemilu melalui media sangat membantu KPU dalam proses diseminasi informasi tahapan-tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Kota Bogor Samsudin pada Kamis 3 Agustus kepada Biro Utama Penyangga Jakarta LKBN Antara. Untuk itu, Samsudin menilai diperlukan kolaborasi bersama KPU dan insan pers. Sekali lagi sangat strategis, sekali lagi tanpa bantuan dari teman-teman media tentu pekerjaan kami sangat berat gitu ya. Kami sudah dibebankan dengan tahapan-tahapan krusial seperti tahapan pemutaran data pemilih, pencalonan, pengadaan logistik, distribusinya dan sebagainya. Dan apabila kami harus juga door to door menyampaikan informasi kepada masyarakat, tentu akan sangat berat begitu ya. Sementara itu, Kepala Biro Utama Penyangga Jakarta LKBN Antara Budi Setiawanto mengatakan kunjungan ini adalah bentuk kerjasama Kantor Berita Antara, RRI, dan TVRI dalam rangka menciptakan pemilu 2024 yang kondusif. Kita ingin menciptakan suasana yang benar-benar kondusif sehingga berbagai kebijakan atau perkembangan yang terjadi dapat disosialisasikan melalui berbagai media massa. Terutama dari Kantor Berita Antara mempunyai kewajiban juga nation call agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik dan lancar. Diketahui pemungutan suara pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta anggota DPD RI dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Sementara itu, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.
DPRD Jawa Barat telah memutuskan 3 nama bakal calon pejabat Gubernur Jawa Barat jelang berakhirnya masa tugas Ridwan Kamil pada 5 September 2023. Berikut tanggapan Ridwan Kamil terkait sosok yang akan memimpin Jawa Barat selama 1,5 tahun ke depan. Kan sudah diujinya oleh DPRD, itu kan 3 ini kan dari hampir 10-an nama ya. Tapi itu kan belum tentu juga, nanti Pak Jokowi punya pandangan sendiri, bisa saja bukan dari 3 nama. Ini mah hanya satu pintu pengusulan dari DPRD. Ada nanti pintu pengusulan dari Kementerian Dalam Negeri, atau Pak Jokowi punya diskresi sendiri. Jadi tidak semerta-merta datang dari 3 nama ini. Tapi apapun itu, saya pastikan Jawa Baratnya lagi bagus. Siapapun yang dipilih akan sangat nyaman melanjutkan kepemimpinan yang sudah saya bangun. PT Pertamina Aceh menyidak sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Kota Banda Aceh. Sidak dilakukan guna memantau langsung penerapan kegunaan sistem subsidi tepat LPG 3 kg di wilayah tersebut. PT Pertamina Aceh menyidak sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Kota Banda Aceh pada Kamis 3 Agustus 2023. Sidak dilakukan guna memantau penggunaan sistem subsidi LPG 3 kg di wilayah tersebut. Sales Area Manager PT Pertamina Aceh, Surya Suganda mengatakan, masyarakat cukup membawa KTP untuk pencocokan data terlebih dahulu melalui aplikasi Merchant Apps agar masyarakat dapat membeli gas LPG 3 kg di pangkalan resmi. Meski masyarakat belum dibatasi untuk membeli LPG subsidi, pihaknya menghimbau agar gas LPG 3 kg hanya digunakan oleh masyarakat miskin. Sedangkan untuk masyarakat mampu diharapkan menggunakan LPG non-subsidi, seperti LPG 5 atau 12 kg. Saat ini sudah di Aceh sudah melaksanakan subsidi tepat untuk LPG. Kita mulai untuk mendata KTP dari masing-masing konsumen dengan melalui merchant apps yang sudah ada di masing-masing pangkalan LPG 3 kg. Namun memang kami menghimbau untuk masyarakat yang memang mampu ya untuk tidak menggunakan LPG 3 kg karena memang di LPG 3 kg ditabungnya sudah jelas tertulis bahwa untuk masyarakat miskin. Penerapan penggunaan sistem subsidi tepat LPG 3 kg bertujuan agar penyaluran gas subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, penerapan sistem subsidi tepat juga menghindari penyalahgunaan LPG 3 kg yang dijual di luar pangkalan resmi. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ada logbooknya ada itu. Aparat gabungan telah mengamankan anggota kelompok kriminal bersenjata berinisial AS yang diduga terlibat aksi penyerangan pos Brimob Polda Papua di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kapolres Yahukimo AKBP Arif Kristanto pada Kamis 3 Agustus menyampaikan pihaknya melakukan pengembangan penyelidikan terhadap AS guna mengetahui jaringan KKB lainnya. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo mengamankan 1 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Kodap 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka berinisial AS. Ia terlibat dalam aksi penembakan dan penyerangan pos Brimob Polda Papua di Jalan Paradiso, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada 31 Juli lalu.
Kapolres Yahukimo AKBP Arif Kristanto saat jumpa pers di Yahukimo Kamis 3 Agustus menyebut AS diamankan saat aparat gabungan melakukan penyisiran di wilayah Kompleks Pasar Baru Kota DKI. Ketika dilakukan pemeriksaan, AS kemudian memberikan informasi mengenai letak markas KKB Yahukimo yang berada di hutan belakang kantor Bupati Yahukimo. Dari hasil penyisiran kami berhasil mengamankan 1 orang yang diduga kelompok KKB dari Kodam 16 Yahukimo dengan inisial AS, usia 20 tahun. Setelah kami berhasil mengamankan yang bersangkutan, kami melakukan penyidikan dan pengembangan. Akhirnya diketahui sebuah lokasi yang diduga markas dari KKB Kodam 16 Yahukimo. Sudah kami amankan untuk pengembangan jaringan-jaringan lainnya. Kapolres Yahukimo menambahkan dari hasil penggerebekan markas tersebut, aparat mengamankan barang bukti 6 pucuk senjata api rakitan, 8 butir amunisi berbagai jenis, serta 4 buah busur dan 60 anak panah. Hingga kini, aparat gabungan terus melakukan pengembangan guna mengetahui jaringan KKB lainnya serta meningkatkan patroli dalam mengantisipasi gangguan keamanan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. 4 pucuk laras panjang dan 2 pucuk laras pendek. Mabes Polri menyalurkan bantuan berupa bahan sembako, jaket, dan 5 ton beras. Bantuan ini diberikan dalam rangka mengatasi bencana kekeringan dan kelaparan akibat fenomena El Nino di 2 distrik Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada Kamis 3 Agustus. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Papua, Irjen Polisi Matius Fahiri, pada Kamis 3 Agustus menyalurkan bantuan 1.000 paket sembako, jaket dingin, dan 5 ton beras bagi warga yang terdampak bencana kekeringan dan kelaparan akibat fenomena El Nino di distrik Agandugume dan Listrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Kepala Biro Logistik Polda Papua, Kombes Pol Agus Setiawan. Karena ada perintah, ada kegiatan bencana, ada kejadian bencana, sehingga kita diperintahkan untuk mewakili beliau menyerahkan secara simbolis barang-barang ataupun bahan makanan yang diserahkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Puncak. Semoga itu bisa bermanfaat, bisa digunakan untuk mengurangi, untuk berempati terhadap saudara-saudara kita yang lagi kena bencana di daerah Puncak. Pak Kapolri hari ini membantu untuk dukungan kepada kami. Kami menyampaikan terima kasih banyak. Semoga apa yang dibantu ini kami akan sama-sama untuk sampai tujuan, yaitu distrik Agandugume dan distrik Lambewi. Kebersamaan ini, dukungan ini jadi sangat bermanfaat buat kami dan memberikan dukungan dan moral supaya kami lebih maju lagi, lebih sehat. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Puncak telah menetapkan status tanggap darurat akibat bencana kekeringan terhitung 7 Juni hingga 7 Agustus mendatang. Bencana kekeringan yang terjadi merupakan siklus tahunan. Wilayah Puncak, Papua Tengah mengalami musim kemarau. Udara dingin tanpa disertai hujan telah terjadi sejak Mei lalu. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengatur masa tanam bagi tanaman pangan untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino. BMKG Samarinda memperkirakan sebagian wilayah Kalimantan Timur mengalami musim kemarau dengan intensitas hujan yang rendah hingga Agustus mendatang. Musim kemarau mulai melanda wilayah Provinsi Kalimantan Timur ditandai dengan tidak turunnya hujan dan meningkatnya suhu udara sejak beberapa minggu terakhir. Kondisi kemarau ini diwaspadai berdampak pada produksi tanaman pangan lokal karena berkurangnya pasokan air akibat menyusutnya air bendungan dan sungai. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kaltim Kosasih pada Kamis 3 Agustus menjelaskan antisipasi dampak kekeringan dilakukan dengan mengatur masa tanam agar sawah dan kebun petani dapat berproduksi selama masa musim kemarau. Yang pertama kemarin
kita sudah melakukan tanam bareng di awal. Jadi di akhir bulan Juni kemarin kita udah tanam bareng. Jadi nanti harapannya di saat puncaknya di bulan Agustus ini, posisi tanaman sudah primordial, jadi sudah bisa berisi lah gitu kan. Itu antisipasi ada 1.000 hektar tersebar di Kaltim. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Samarinda memperkirakan musim kemarau yang disertai rendahnya intensitas hujan di wilayah Kalimantan Timur masih akan berlangsung hingga akhir bulan Agustus. Untuk akhir-akhir ini kenapa tidak terjadi hujan atau terjadi hujan namun dalam intensitas ringan itu karena berdasarkan pantauan kami dari akhir Juni bulan kemarin itu sudah memasuki musim kemarau untuk wilayah Kalimantan Timur bagian selatan, khususnya wilayah Pasir, dan untuk wilayah Samarinda dan sebagian besar Kabupaten Kutai Kartanegara itu memasuki awal musim kemarau pada awal Juli hingga dengan pertengahan Juli. Meski terjadi fenomena alam El Nino, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura memastikan pasokan pangan di wilayah Kaltim dapat terpenuhi hingga beberapa bulan mendatang. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Tangerang, Banten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan mitigasi penanganan dampak El Nino di Kota Tangerang dengan menyiapkan posko siaga di 104 kantor kelurahan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Tangerang Mariono Hasan saat ditemui di kantor BPBD pada Kamis 3 Agustus menghimbau agar masyarakat untuk mengantisipasi dampak El Nino seperti hemat air, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak membakar sampah atau lahan kosong yang dapat menyebabkan kebakaran. Debit air Sungai Cisadane yang mengalir melintasi Kota Tangerang, Banten mulai berkurang. Bahkan di beberapa ruas, aliran air mulai mengering, bersamaan dengan meningkatnya intensitas suhu panas akibat El Nino. Di siang hari, suhu udara di Kota Tangerang bisa mencapai lebih dari 32 derajat Celcius. Debit air Sungai Cisadane menyusut sampai level ketinggian 11,6 meter dari ketinggian normal di angka 12 meter. Beberapa anak Sungai Cisadane yang terhubung ke saluran irigasi Mokefart tidak lagi teraliri air, seperti yang nampak di pintu air hutan Kota Tangerang yang terpantau mengering. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tangerang Mariono Hasan yang ditemui pada Kamis 3 Agustus mengatakan akan mendirikan posko siaga di 104 kantor kelurahan berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dan TNI Polri untuk menangani dampak El Nino. Ia meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri dengan cara menghemat penggunaan air tanah karena hujan tidak turun. Himbauannya kepada masyarakat adalah kita tetap menjaga curah hujan yang datang pada musimnya agar daya tampung air ke dalam resapan tanah itu tetap tersedia, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga tidak membakar lahan kosong yang terjadi menyebabkan mudahnya kebakaran. Mariono Hasan juga mengingatkan masyarakat yang berkegiatan di luar ruangan dan terpapar langsung sinar matahari untuk menggunakan krim pelindung kulit serta memperbanyak minum air putih agar tidak mengalami dehidrasi. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Kepala Staf Presiden Muldoko menegaskan tidak boleh ada pihak yang mencoba mengganggu Presiden Joko Widodo saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Kamis 3 Agustus. Hal tersebut disampaikan mantan Panglima TNI ini menyikapi pernyataan akademisi Rocky Gerung yang viral di media sosial yang menyebut Presiden Jokowi dengan kata-kata tidak pantas. Nyata-nyata telah
membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan saya kerja aja. Ya. Pak, terkait rencana. Saya ingin mengingatkan, ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi. Apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan coba-coba mengganggu presiden. Puluhan petugas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan, Jawa Tengah mendonorkan darahnya di rangkaian peringatan Hari Jadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kamis 3 Agustus. Partisipasi dari pegawai tersebut bertujuan untuk membantu Palang Merah Indonesia setempat dalam memenuhi stok darah harian bagi kebutuhan masyarakat. Sebanyak 80 petugas dan pegawai Lapas Pekalongan, Jawa Tengah dan Lapas Batang, serta Rutan Pekalongan, mendonorkan darahnya di kegiatan rangkaian Hari Jadi Kemenkumham ke-78 yang dipusatkan di Aula Rutan Pekalongan. Kepala Lapas 2A Pekalongan, Asi Widodo, saat kegiatan berlangsung Kamis 3 Agustus mengatakan, lewat agenda ini, para petugas diajak untuk memberikan sesuatu hal yang terbaik dan memiliki arti, dengan turut serta berpartisipasi, menyumbangkan darahnya kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui kegiatan tersebut, ditargetkan sebanyak 50 hingga 80 kantong darah dapat terkumpul untuk membantu stok darah harian PMI Kota Pekalongan. Target hari ini berapa nih Pak? Berapa kantong darah Pak yang terdaftar itu sampai hampir 50. Karena 80. Yang terdaftar itu sampai 80. Mudah-mudahan bisa nanti kan diseleksi apakah mereka dia bisa menyumbangkan atau tidak. Harapan kita bisa menyumbangkan semua. Penanggung jawab pelestari donor darah sukarela PMI Kota Pekalongan, Aji Putra Prakoso, mengungkapkan pihaknya kerap melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga demi menjaring pendonor. Kalau untuk kebutuhannya di Kota Pekalongan sendiri ya, rata-rata kebutuhan Kota Pekalongan itu rata-rata sehari 30 kantong darah. Ya, di kategori A-nya cuma 10, ini kita sangatlah minim atau krisis ya. Ini hanya untuk stok harian aja. Berarti salah satu upayanya yang sekarang ini ya, salah satu upayanya kita kegiatan keluar mobil keluar kita laksanakan, terus podcast bedanya kita jalan terus. Dari data PMI setempat, kebutuhan darah bagi warga Kota Pekalongan per hari adalah 30 kantong. Sehingga ketersediaan stok darah yang harus dipenuhi per hari minimal 30 hingga 40 kantong. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Kementerian Dalam Negeri menggandeng kepala daerah dan DPRD seluruh Indonesia menyepakati pengelolaan air bersih untuk masyarakat di kawasan Seminyak, Kabupaten Badung, Bali pada Kamis 3 Agustus. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo meminta pemerintah daerah berkomitmen agar target 100% akses air minum layak pada 2030 dapat terlaksana.
Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo meminta pemerintah daerah berkomitmen dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat agar sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Setelah Bupati, Wali Kota, dan perwakilan DPRD dari 416 kabupaten, 98 kota, dan 38 provinsi menandatangani kesepakatan di kawasan Seminyak, Kabupaten Badung, Bali pada 3 Agustus. Dalam lokakarya bertema dukungan eksekutif dan legislatif dalam pengembangan program air minum di perkotaan itu, Wetipo menjabarkan bahwa berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah 2023 ditargetkan akan ada 2,5 juta sambungan air bersih untuk rumah. Namun, baru 19 provinsi yang memiliki capaian air minum layak di bawah capaian nasional 91,05%. Untuk itu, menurutnya perlu ada akses infrastruktur dan konektivitas yang memadai demi menjangkau wilayah-wilayah seperti pulau terluar dan daerah terpencil, sehingga masyarakat dapat menikmati air minum layak di daerahnya. Makanya kenapa kita workshop laksanakan hari ini, mudah-mudahan kita bisa sinergikan. Karena ini ada pilot project dari World Bank dengan beberapa kabupaten. Ini berharap jadi gambaran untuk daerah-daerah lain. Mungkin ke depan bisa kita lakukan hal yang sama sehingga peserta bisa mendapatkan hal lain. Jika dilihat hingga tahun 2022, Badan Pusat Statistik mencatat akses air minum layak Indonesia sebesar 91,5%. Sementara dalam Sustainable Development tahun 2030, lanjut Wetipo, Indonesia ditargetkan memiliki 100% akses air minum yang layak. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih perlu bekerja keras untuk memberikan akses air minum yang layak bagi 8,95% penduduk. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan Desa Wisata Kuin Utara Kota Banjarmasin sebagai bagian dari 75 desa wisata terbaik, desa wisata berkelas dunia untuk Indonesia bangkit. Menurut Sandiaga, kolaborasi antar budaya dan religi menjadi daya tarik tersendiri bagi Desa Wisata Kuin Utara Banjarmasin. Mana Pak Menterinya? Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan Desa Wisata Kuin Utara Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai 75 desa wisata terbaik. Desa wisata berkelas dunia untuk Indonesia bangkit pada Kamis 3 Agustus. Menggunakan perahu wisata melalui jalur sungai, rombongan Menparekraf Sandiaga Uno didampingi Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina tiba di Masjid Sultan Suryansyah, disambut meriah oleh warga setempat. Sandiaga menilai Desa Wisata Kuin Utara Banjarmasin memiliki daya tarik tersendiri karena adanya kolaborasi budaya dan religi. Insya Allah ini adalah bagian dari 10 desa wisata yang fokus pada kolaborasi untuk wisata religi. Dan ini menurut saya perlu kita tingkatkan karena di Kota Banjarmasin selain 10 ini juga banyak peluang-peluang lain untuk destinasi yang mengangkat kearifan lokal. Pada kunjungan ke Kota Banjarmasin kali ini, Sandiaga Uno juga berziarah ke makam Raja-Raja Banjar di Komplek Makam Sultan Suryansyah, kawasan Desa Kuin Utara. Dari Banjarmasin, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.